Oke teman-teman, saya akan menyeberang ke jalan dulu ya. Dan seperti ini suasana kebun yang ada di kampung halaman saya ya. Banyak yang tidak ada tanaman disebabkan karena cuaca tidak ada hujan. Tapi di sebelah sini juga ada kebun yang ditanami jagung. Tapi kalau saya lihat nampaknya jagungnya ini macam hidup segan mati tak mau. Ya karena kekurangan air ya. Apabila tanaman kekurangan air ya pasti tidak akan menghasilkan apapun. Nah, betul apa yang saya katakan. Ada tanaman jagung. Tapi kita bisa lihat sendiri tanaman jagung di sini seperti yang saya katakan, hidup segan mati tak mau. Dan cuaca di sini benar-benar sangat panas teman-teman. Panas banget. Dan ini kebunnya berada dekat itu ya, tepi jalan raya. Kalau di Malaysia biasanya kebun-kebun yang berada di tepi jalan raya seperti ini ada pengairannya ya. Kalau saya bekerja di Johor itu ada saluran air Johor. Jadi mempermudah untuk para petani jika ingin berkebun. Tetapi di sini mengandalkan air sumur. Jadi kalau tidak punya sumber mata air sumur ya kebun atau ladang tidak ada tanaman apapun. Yang ada hanya beberapa pohon pisang, dekat sana pohon-pohon kayu jati, pohon bambu juga ada. Oke, saya akan melanjutkan suasana kampung di perkampungan saya seperti apa, supaya teman-teman juga tahu ya sisi kehidupan yang ada di Indonesia seperti apa. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Itulah kenapa saya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di pelosok desa lebih memilih merantau ya, karena kehidupan di desa ini ekonominya agak sulit ya teman-teman. Mungkin sebagian ada ekonominya mudah, tetapi itu sebagian lagi ada warganya yang ekonominya sulit. Itu motor saya parkir dekat tepi jalan raya. Kalau di Indonesia itu lebih banyak menggunakan motor daripada mobil. Dan itu ada penjual kerupuk juga. Seperti itu penjual kerupuk di Indonesia. Jadi akan keliling dari kampung ke kampung lainnya. Ada orang mencari barang bekas ya, atau cari rongsokan. Kalau di Malaysia saya tak pernah ya melihat orang cari rongsokan. Saya mau tanya-tanya. Di pembuangan tempat sampah ini saya lihat ada orang cari rongsokan. Saya akan coba tanya-tanya. Ada rezeki sedikit sepulang dari Malaysia, saya mau berbagi kepada bapaknya yang sedang mencari rongsokan. Itu dia bapaknya. Pak, dapat banyak Pak? Berapa 1 kilo Pak? 2000. Oh, 1 kilo itu cuman 30. Cuman itu teman-teman, 1 kilo cuma 60 sen atau 2000 rupiah ini dia. Oh, ini jajan es pahit Pak ini. Ini ditimbang Pak? Timbang. 1 kilo 2000. Biasanya Bapak satu hari dapat berapa? 60 ribu. Biasanya bapaknya itu satu hari cuma dapat 60.000 teman-teman. 60.000. Bapak orang mana sih? Kelapan. Oh, orang Kelapan. 60. Oh, ini ditimbang atau dimakan ayam? Oh, yang ini dikasih makan ayam. Yang ini dijual. Oh, yang ini dijual. Sudah lama Pak cari rongsokan? 3 tahun. 3 tahun. Satu hari dapat 60.000 terus Pak? Bisa mesti. Kadang 40, kadang 50. Kadang 40, kadang 50. Kadang ya 35. Oh, kadang 35. Bahkan kadang cuma 10 ringgit teman-teman. Oke, ini ada rezeki, kita kasih rezeki bapaknya sedikit ya. Ini ada rezeki sedikit buat bapaknya ya, meskipun nilainya sedikit tapi setidaknya bisa membantu bapaknya ya. Dan ini pun rezeki daripada teman-teman yang menonton. Pak, ini ada rezeki sedikit dari teman-teman yang menonton Pak ya.
Ya, ada sedikit Pak ya untuk beli es ya Pak ya. Nah, jadi bapaknya itu satu hari itu cuman itu teman-teman dapat 30.000 ataupun 60.000. Kalau diringgitkan itu sekitar 10.000 ataupun kok 10.000, 10 ringgit ataupun 20 ringgit saja teman-teman. Jadi nggak banyak. Tapi setiap hari cari barang bekas terus Pak ya. Jadi bapaknya setiap hari cari barang bekas terus. Putar-putar Pak. Luar biasa sekali bapaknya, walaupun usianya sudah tua tapi tetap semangat bekerja. Dan bekerja sebagai seperti ini susah nggak sih Pak? Ceritakan. Susah Pak? Coba kata-katanya untuk anak muda yang malas bekerja Pak. Yang muda jangan sampai malas kerja. Yang muda jangan sampai malas kerja Pak ya. Ya salah buat ibadah. Nah, jadi ibadah. Buat ibadah. Jadi yang muda jangan malas bekerja, buat ibadah. Tengok, bapaknya meskipun sudah berumur tapi semangat bekerjanya masih luar biasa Pak ya. Ini pulang pukul berapa Pak? Jam 2. Pulang jam 2. Oh, oke Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Balik riyen nggih. Nggih, amin Pak. Nah, itulah teman-teman. Jadi bapaknya ini luar biasa sekali ya. Dia walaupun sudah berumur tapi semangat mencari rezeki untuk keluarga. Pak, punya anak berapa, Pak? 5. Anak 5. Oh, anaknya bapaknya 5, teman-teman. Ya Allah, anak bapaknya 5. Dan beliau sudah keluarga. Oh, sudah keluarga semua? Yang 3. Oh, yang 3 keluarga. Yang 2 belum. Oh, yang 2 belum. Bapaknya anak 5 sudah berkeluarga, yang 2 belum. Masya Allah. Tapi saya sangat salut ya, jiwa semangat bekerjanya itu luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang masih muda jangan sampai malas. Malu sama bapaknya. Bapaknya aja udah tua bekerja keras loh. Masa kalian yang muda nggak mau bekerja keras? Dan ini tempat pembuangan sampah. Biasanya itu akan diambil ya nanti tengah hari ataupun nanti petang sore teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan untuk keliling kampung sahabat semua. Jadi bapaknya pun cari dekat tepi-tepi jalan juga teman-teman, barang bekas yang boleh dijual. Dan saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Perjalanan dari ujung kampung sana sampai ujung ke kampung sini sama saja teman-teman. Ladang-ladang kering semua, tidak ada tanaman apapun. Ini disebabkan perubahan cuaca, faktor alam. Dulu di kampung saya tidak semacam ini ya. Dulu di kampung saya itu hujan hampir selalu ada. Tetapi mungkin disebabkan ya karena faktor zamannya sudah tua dan perubahan cuaca sehingga untuk bertani di sini hasilnya pun tidak seperti dulu teman-teman. Banyak ladang-ladang yang tidak ada tanaman dari ujung sana sampai ke sana. Dan sekarang pun kebanyakan sudah mulai ditanami kayu jati ya. Dekat sana itu kayu jati teman-teman. Dan itu pun juga kayu jati. Tapi kayu jati kampung ini tidak besar seperti kayu jati yang ada di hutan ya. Jadi pertumbuhannya agak lambat. Oke, saya akan langsung melanjutkan perjalanan berikutnya. Di jalan raya yang ada di kampung saya ini jarang ada mobil ya. Dan kebanyakan itu mobil-mobil truk. Jadi kalau untuk mobil pribadi itu hampir tidak ada. Kebanyakan menggunakan motor. Oke teman-teman, di sini saya menemukan sebuah barang. Kalau di Malaysia itu dibuang begitu saja, tapi kalau di Indonesia bisa jadi uang. Barang apakah itu? Mari saya akan tunjukkan. Maaf ya teman-teman, di kampung saya ini anginnya begitu kuat. Jadi mohon maaf kalau suaranya anginnya agak kuat ya. Soalnya saya tidak pakai itu ya, peredam suara. Ini dia sahabat-sahabatku semua. Ini adalah kotoran ayam ya. Jadi kotoran ayam di sini itu dijual, dibuat untuk pupuk ladang. Dia letak tepi jalan, nanti dia akan taburkan di ladang-ladang nan jauh di sana. Dan di sini saya melihat orang-orang yang sedang mengangkat kayu pohon kelapa ya. Biasanya mereka digaji harian. Kalau pekerjaan di desa ya seperti itu teman-teman, harus kerja apa adanya ya. Kalau ada tebang pokok ya tebang pokok. Kalau ada mengangkut baja atau pupuk, biasanya ini akan diangkut menggunakan motor ya. Akan diletak di ujung sana. Kalau kehidupan di Indonesia atau di kampung saya ini yang kaya-kaya teman-teman, yang terlampau miskin juga terlampau miskin. Kalau kita lihat dari segi perumahannya ya, walaupun di desa kadang-kadang kehidupannya juga begitu sangat mewah ya, termasuk salah satu ini rumahnya begitu sangat mewah.
Jadi yang terlampau kaya, terlampau miskin, Nah, ini bensin eceran namanya. Dan di sebelah sini warung. Kalau di Malaysia itu bensin eceran tidak ada dijual ya. Ada sih, cuman kalau hanya di kampung pelosok banget. Tapi kalau di kampung saya itu, di desa-desa itu bensin eceran banyak dijual. Kenapa banyak dijual bensin eceran? Ya karena salah satunya untuk stasiun minyak dari jarak kampung ini itu amat begitu jauh ya teman-teman. Itulah alasannya kenapa bensin eceran dijual di perkampungan di Indonesia. Untuk kawasan yang saya lewati ini belum begitu padat kampungnya. Nanti kalau sudah sampai sana, rumahnya akan semakin padat. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan berikutnya. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Dan setiap 17 Agustus pasti akan memasang bendera merah putih di hari kemerdekaan. Untuk jalan rayanya semakin sudah ada kemajuan teman-teman. Jadi sudah ada pembangunan lah. Tapi kalau untuk jalan raya ke dalam-dalam agaknya ini belum ada ya, maksudnya belum begitu sepenuhnya merata. Tapi untuk jalan pembangunan di jalan raya seperti ini sudah mulai diperbarui semua, alhamdulillah. Dan ini termasuk pertanian yang ada airnya ya. Pep itu termasuk salah satu pengairan yang mengambil daripada sumur. Tengok. Jadi kalau nggak punya sumur air ya nggak bisa bertani teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Ini maaf ya teman-teman, kalau suaranya itu agak itu ya kurang bagus ya, karena saya sambil jalan. Terus keadaan di kampung saya ini anginnya begitu sangat kuat. Jadi wus seperti itu teman-teman. Harap-harap sahabatku ini tetap menonton videonya ya, dan semoga terhibur. Jadi sepulang saya merantau dari Malaysia ini, saya akan tunjukkan suasana di kampung halaman saya seperti apa. Biar teman-teman yang dari Malaysia itu juga nggak penasaran ya kan. Kemarin tanya, Bang, kampungnya seperti apa, kampungnya seperti apa. Terus untuk netizen yang katanya menyuruh saya untuk bekerja di kampung halaman saya sendiri, biar tahu kampung halaman saya itu perekonomiannya itu seperti apa, begitu ya. Karena saya hidup di pelosok desa, jadi saya harus merantau. Ini pun dari rumah saya amat jauh ya. Kalau kampung saya itu masuk ke dalam lagi ya. Oke, saya akan masuk ke dalam supaya bisa lihat kampung yang ada di pelosok ya. Wah, anginnya kenceng banget ini. Oke, kita akan masuk biar teman-teman tahu semuanya. Sebentar, ini anak-anak sekolah baru balik ya. Ini anak-anak sekolah baru balik. Oh, melambaikan tangan ya. Oke, kita akan masuk ke dalam desa sana ya. Ada apa? Nah, seperti ini kemeriahan 17 Agustus ya. Jadi kalau di kampung saya 17 Agustus di hari kemerdekaan, warga di sini memasang bendera merah putih. Bendera kebangsaan Indonesia. Yang ini kampung agak dalam teman-teman. Saya harus agak pelan-pelan ya, takut ada anak-anak. Nah, ini masjidnya. Masjid ini dibangun gotong royong bersama warga ya. Jadi iuran dana daripada warga kampung di sini. Dulu masjidnya tidak sebesar ini teman-teman, tapi direnovasi ya. Kalau di kampung Malaysia kebanyakan warganya mempunyai mobil, tapi di sini kebanyakan warganya mempunyai hewan ternak ya. Ini ada warung-warung. Saya kalau lalu ke sini ya pasti akan itu teman-teman, menjumpai motor-motor truk yang muatan pasir, batu. Seperti ini perkampungan yang ada di Indonesia ya. Ini warga sedang menjemur jagung, hasil daripada tanamannya. Setiap warga di sini rata-rata mereka mempunyai hewan ternak ya teman-teman. Seperti sapi, lembu. Karena itu merupakan salah satu aset ya, aset yang sangat berharga untuk warga yang ada di sini.
Dari hewan ternak, sapi, kambing itu termasuk tabungan ya teman-teman. Jadi cara menabung orang kampung saya itu seperti itu. Jarang yang punya mobil memang kalau perkampungan yang ada di kampung saya. Di sini warganya lebih mengutamakan itu ya, beli kambing ataupun beli lembu. Karena kerjanya ya sebagai seorang petani teman-teman. Nah, di sisi lain kalau di sini terdapat sumber mata air yang melimpah, warga itu bisa bertanam jagung sangat subur-subur ya. Tapi kalau di daerah tadi yang tidak ada air, tidak bisa bercocok tanam teman-teman. Ya karena tidak ada sumber mata air. Kalau tanaman subur-subur seperti ini biasanya menggunakan sumber mata air sumur. Oke, kita langsung lanjut perjalanan berikutnya. Sambil jalan-jalan ya, supaya teman-teman bisa melihat seperti apa kampung di daerah saya. Dan itu ada warga yang sedang membangun bangunan rumah ini namanya. Biasanya satu hari itu kalau untuk kerja harian kuli atau kerja pembantu kontrak itu 90.000 atau setara 30 ringgit ya. Dan ini pekerja tukang kayu, biasanya membuat meja, almari, kursi. Ini suronya teman-teman, seperti ini suronya. Nah ini ternyata ada juga yang punya mobil. Ini ada juga yang punya mobil, tapi ini mobil angkutan teman-teman. Kehidupan di sini rata-rata mereka bertani semua, pertanian semua ya. Nah ini juga ada yang panen terong. Nah ini panen terong banyak banget ini. Itu ibunya sedang menjemur padi. Seperti ini suasana kampung halaman saya yang ada di Indonesia. Kenapa Bang tidak memilih bertani di negara sendiri? Ya karena saya ini nggak punya kebun teman-teman. Saya punya kebun tapi kecil, dan itu pun untuk cari airnya pun agak susah ya. Jadi saya biarkan begitu saja. Kalau musim hujan baru saya tanami. Sudah cukup lama tidak keliling kampung seperti ini. Jadi saya pun juga agak rindu dengan kampung halaman saya. Dan ini ada buah mangga harum manis kalau di Malaysia. Suasananya kalau siang seperti ini sepi ya. Kebanyakan orang pergi ke ladang. Oh ini juga punya mobil. Jadi yang punya mobil di kampung halaman saya itu bisa dihitung teman-teman. Kalaupun punya juga agak susah teman-teman untuk lahan parkirnya ya. Nah ini tempat kandang sapi ya, atau tempat rumah lembu. Rata-rata di sini pakai motor teman-teman. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya, bukan untuk membanding-bandingkan ya, supaya kita bisa saling berbagi informasi. Ini kedai runcit kalau di Malaysia namanya. Kita akan berjalan lebih jauh lagi supaya sahabat-sahabatku juga terhibur melihat perkampungan yang ada di Indonesia seperti apa perbedaannya dengan di Malaysia, supaya kita lebih saling tahu ya. Dan di seberang sini ada tanaman tembakau teman-teman. Nah tanaman tembakau ini harganya cukup lumayan mahal ya. Kalau sekilo ini bisa sekitar 30 ringgit. Kalau yang sudah dipotong-potong 30 ringgit. Bahkan kalau yang bagus itu bisa sampai 100 ringgit. Itu tanaman tembakau ya teman-teman. Tanaman tembakonya seperti itu. Sangat subur. Lihat. Nah seperti itu ya tanaman tembakonya. Oke, saya akan berjalan lebih jauh lagi. Pak. Dan di depan saya ini ada suro ya, atau musola. Kalau di kampung saya ini kebanyakan memang mayoritas agama Islam semua ya. Jadi semuanya warganya Muslim semua kalau di kampung saya. Ini suronya. Untuk yang
beragama campur-campur itu ada di tengah-tengah perkotaan, tapi kalau untuk di kampung saya ini pure Islam semuanya. Nah, di sini juga ada jual ikan kutuk. Ikan kutuk itu ikan apa ya? Ikan haruan, teman-teman. Dan seperti inilah kehidupan di kampung Indonesia. Nah, ini adalah tempat pemeliharaan sapi atau kambing. Pak, orang-orang di sini tuh kalau saya membawa kamera seperti ini tuh agak lain ya, apa melihatnya. Ngapain itu anak apa budak-budak itu? Kok budak-budak sih? Ngapain tuh bapak-bapak bawa kamera? Mungkin perasaannya seperti itu. Kalau saya kan sudah bapak-bapak ya, bukan budak-budak. Dan di sini padang itu ya, padang desa atau lapangan sepak bola desa. Tapi dibuat itu ya, lahan untuk mengembala kambing. Itu dia kambingnya. Dan ini ada pohon bambu. Ini dia teman-teman, sekolahan. Ini sekolahan yang ada di kampung saya. Ini sekolah rendah ya. Jadi seperti ini sekolah rendah yang ada di Indonesia. Ini sekolah rendah ini. Kalau di Malaysia walaupun sekolah rendah kan bertingkat-tingkat, tapi kalau di kampung saya sekolah rendahnya seperti ini. Cukup lumayan bagus teman-teman, cuman tidak bertingkat-tingkat lah. Tapi kalau dibandingkan dengan di Malaysia memang lebih luas di Malaysia ya sekolahnya. Dan ini masjidnya. Ini budak-budak sekolah juga, sekolah agama. Biasanya mereka kalau pagi sekolah negeri, kemudian tengah hari sekolah agama. Hal yang tidak ada di Malaysia teman-teman. Ini dia penjual pentol keliling atau penjual bobola keliling. Jadi di Indonesia itu bobola dijual secara keliling. Ini sekolah agamanya. Di dalam sekolah itu ada para penjual makanan ringan-ringan ya untuk anak-anak sekolah. Dan seperti ini, jika punya ladang sawah, ada sumurnya, tanaman pun juga subur-subur ya teman-teman, karena air tercukupi. Oke, cukup sekian teman-teman di edisi video kali ini. Semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan vlog kontennya Bang Toha Channel selama berada di kampung halaman sendiri. Seperti inilah perkampungan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa menghiburkan para sahabatku semuanya. Di sini makcik-makcik pun masih mencari rumput ya teman-teman. Biasanya makcik-makcik ini mempunyai itu peliharaan lembu atau kambing ya. Selama saya bekerja di Malaysia, tanaman yang tidak pernah saya jumpai adalah tanaman tembakau. Seperti ini teman-teman, tanaman tembakau yang ada di Indonesia. Ini termasuk salah satu jenis tanaman tembakau yang begitu sangat subur sekali ya. Daunnya pun besar-besar dan lebar. Kalau saya lihat di sini perairannya itu juga sangat bagus ya. Jadi sumber mata airnya itu mungkin begitu sangat melimpah sehingga kawasan persawahan ini begitu sangat subur ditanami tembakau ataupun jagung. Wow, luas sekali ini kebun tembakaunya. Rata-rata yang ada sumber mata airnya di sini semuanya tanamannya subur-subur. Tapi yang di sebelah sana, padahal jaraknya itu dekat teman-teman, tapi di sana kekeringan. Jadi itu ya, tempat yang ada di Indonesia ini tidak semuanya sama, walaupun jaraknya dekat ya. Dan di sini juga ada sumurnya teman-teman. Seperti ini bentuk sumurnya, ini dia. Saya tidak pernah menemukan sumur di Malaysia seperti ini ya. Bahkan saya tidak pernah menemukan sumur di Malaysia seperti ini. Sumur di Malaysia seperti ini sampai terbelit-belit lidah saya. Oh, ini ternyata sumurnya kering teman-teman. Saya akan tunjukkan ya. Kukira sumur ini ada airnya, ternyata kosong teman-teman.
kosong. Mungkin karena sudah dibuat sumur korek macam ini, sumur koreknya biasanya akan disedot menggunakan pump ya teman-teman. Kemudian akan dialirkan ke beberapa area persawahan. Oke teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai di sini ya. Next akan saya buatkan video terbaru. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua terhibur dengan konten vlognya Bang Toha Channel hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua terhibur dengan konten vlognya Bang Toha Channel di hari ini ya. Dan ini saya akan tunjukkan tembakau yang sudah kering teman-teman. Nah ternyata seperti ini ya cara pengeringan tembakau. Ini kalau sudah kering itu harganya mahal teman-teman. Ini saya tidak berani menyentuhnya ya, karena saya bukan pemiliknya. Jadi takutnya nanti terjadi apa-apalah nanti, atau itulah nggak enak ya, karena saya bukan pemilik tembakau. Jadi saya akan tunjukkan seperti ini cara pengeringan tembakau di kampung halaman saya. Oke, saya akan balik lagi teman-teman untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Oke, cukup sekian, semoga sahabatku terhibur. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.